Segala sesuatu, apalagi dalam konteks ibadah, walaupun muamalah juga, walaupun tidak ibadah, misalnya urusan dunia, kalau Anda niatkan karena Allah, itu bernilai ibadah. Udah? Tunggu sebentar. Jadi, misalnya makan. Makan kan Mubah. tadi, makan udah belum? Hah? Belum. Ya, kalau belum makan niatkan makan. Kenyang berarti. Nah, maksudnya kalau Anda makan itu kan perkara bukan ibadah sebenarnya, tapi disuruh dalam Al-Qur'an coba. Mubah, perkara mubah ya. Tapi kalau Anda makan itu, kemudian Anda niatkan supaya kuat dalam beribadah, supaya ada tenaga untuk belajar, untuk sekolah, untuk studi, berarti itu bernilai. Pahala bukan hanya sekedar jasmani. Begitu mandi. Mandi kan karena gerah mau mandi, tapi saya mandi ini supaya bersih, menghadap untuk sholat, supaya bersih, saya bertemu dengan teman-teman, udah nggak bau macam-macam. Nah, itu ibadah. Jadi semua yang tadinya aspek duniawi, urusan-urusan adat, aktivitas biasa, tapi bisa berbobot menjadi nilai beribadah apabila diniatkan lillahi ta'ala. Oke, paham ya? Jadi semua aspek masuk ke sini. Ya mau apa saja dalam konteks Islam itu kan harus dengan niat. Makanya niat itu, makanya Rasulullah menyebut wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap imri'in itu setiap orang setiap person itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya hanya untuk dunia, ya dunia. Padahal itu hadisnya terkait dengan hijrah. Hijrah itu kan perintah Allah dan Rasul. Hijrah karena kita mau atur strategi dakwah ini. Kita hijrah dulu ke Madinah. Ada yang hijrah karena motif dunia. Oh, nanti di Madinah saya mau buka lapak dagangan karena sudah pengalaman baik pedagang. Atau nanti di Madinah saya pokoknya mau buka usaha macam-macam. Atau ada yang mau hijrah karena ingin PDKT dengan Ummu Qais namanya. Makanya disebut muhajir Ummu Qais. Ada seorang hijrah karena motifnya ingin mendekati perempuan yang akan dinikahi. Nah, itu berarti dia dapat itu saja aspek dunia itu, nggak dapat pahala walaupun dia hijrah. Nah, begitu sebaliknya, ini urusan dunia tapi dia masukkan nilai-nilai agama, niat, maka dia dapat pahala Sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian al-yakin la yuzalu bisyak. Ikuti. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Coba Lutfia. La Al-yakinu la bil Ya ini. Yuzalu bisyakki. Al-yakinu la yuzalu bisyakki. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan atau iman itu tidak bisa dikalahkan, digugurkan oleh keraguan. Jadi apalagi dalam beribadah, jangan ragu-ragu, kita harus yakin. Nah, ya, tentu yakin harus sesuai dengan aturan, prosedur, rukun dan syaratnya. Misalnya tadi sebelum ke sini, yakin Anda sudah berwudu. Biasa berwudu, masih ingat. Terus selang 2-3 jam Anda lupa berwudu atau tidak. Nah, ini berarti yang diikuti adalah hukum awal. Yakin. Kecuali Anda yakin, oh tadi setelah jam pertama saya ke toilet, berarti Anda pasal. Kecuali Anda yakin setelah itu berwudu. Nah, jadi enggak, kalau bisa ragu-ragu, ikutin hukum yang pertama. Nah, itu namanya istishab. Istishab itu adalah kontinuitas hukum, sustainability hukum, sustainable law. Jadi hukum itu kan sustainable, berurutan. Ini berawal yakin. Ini ada ragu misalnya di sini, syak, ragu. Daniel pakai jungle lek kanggo ego. Nah, ini Anda harus ikut hukum yang pertama. Ini namanya istishab. Istishab mengikuti hukum sebelumnya. Nanti ada kaidahnya. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal
itu adalah hukum pertama, tetapnya hukum awal sebagaimana adanya. Jadi hukum yang diikuti adalah hukum yang pertama. Kecuali Anda di sini tidak berwudu, yakin tidak berwudu, berarti kondisinya tidak berwudu. Ya, oke? Oke, ini jadi al-yakinu la yuzalu bisyak. Kalau misalnya Anda ragu-ragu dalam sholat, apakah 3 atau 4 rakaatnya? Mana yang dipilih? Tinggalkan yang meragukanmu. Tinggalkan meragukan. Nah, Anda bingung mas ini. Pilih yang sedikit. Jangan pilih 4. Berarti Anda nambah nanti. Pilih 3. 3 ini. Berarti 4 kan belum. Nah, ambil 3, 4. Kalau pilih 4 berarti 5 nanti. Ya, pilih yang sedikit. Kalau sholatnya 3, 2. Pokoknya lebih sedikit. Ada faedah turunannya nanti. Al-yakin la yuzalu bisyak. Terus yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Terus ad-dararu yuzalu. Coba bareng-bareng. Al-masyaqqatu ini. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ulangi. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya, jadi apapun kesulitannya di luar, namanya sulit itu artinya sudah tidak mampu kita lakukan. Artinya kalaupun melakukan, kita akan ada kesulitan atau ada halangan-halangan lain. Misalnya dalam kondisi sakit tadi, nggak semua sakit kan? Ada sakit yang didiagnosa oleh dokter atau sakit yang menyebabkan kalau kita berpuasa Mati. kita akan tambah sakit. Masa sakit gatal-gatal atau panu Anda nggak puasa kan lucu. Atau sakit apa? Bisul. Ya. Sakit Asam lambung. Ya, asam lambung. Kalau emah nanti didiagnosa dokter. Kalau misalnya parah, kalau parah ya nggak bisa, nggak berpuasa. Tapi biasanya katanya orang emah itu kalau dia puasa pasti mati. Sembuh dia. Nggak ada cerita orang puasa itu mati, nggak ada. Jadi hukum Islam itu disyariatkan lima sholihil ibad. Ini semua sudah untuk kebaikan manusia. Nggak mungkin ada syariat itu. Enggak. Jadi coba kalau kita nggak berniat puasa, lapar, tendih, lapar sekali. Tapi kalau kita sudah berniat, itu nggak terlalu lapar. Sama. Biasanya ada aja lapar, tapi nggak lapar kita nggak berniat. Kalau kita nggak berniat, misalnya nggak puasa nih, pulang sekarang itu baru jam 7 aja, milit ngopi, milit mangan nyampah. Nah kalau udah berniat kan lain. Jadi menyesuaikan tubuh ini secara fisiologis, dia adaptif terhadap otak ini. Otak kita kan berniat, niat dalam hati, kemudian itu langsung bergerak ke seluruh sel-sel urat saraf kita bahwa kita dalam kondisi puasa seperti itu. Ya. Jadi al-masyaqqah tajlibut taysira, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat ad-dararu yuzalu. Ulangi. Ad-dararu yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan. Nah, ingat ini sering ketukar. Ad-dararu la yuzalu katanya. Al-yakinu la yuzalu ya. Ad-dararu yuzalu. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kalau ini ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kalau ada madarat, bahaya atau sesuatu yang membuat Anda merasa tidak nyaman, uncomfortable, makanya harus dihilangkan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan bahaya, apalagi bahaya itu. Terus yang terakhir al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Ada
bisa dijadikan patokan hukum. Kebiasaan. bisa dijadikan patokan hukum. Ya. Adat, tradisi itu bisa dijadikan rujukan atau patokan hukum yang bisa diikuti selama adat itu tidak bertentangan dengan norma-norma syariah. Ya. Norma syariah yang utama itu ya tauhidnya, tidak boleh ada unsur atau anasir-anasir syirik di sana. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada kebatilan, ya. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada judi dan lain sebagainya. Itu unsurnya. Kalau adat misalnya adat apa? Nyonggolan. Nyongkolan di Lombok ini adat untuk apa? Makosidnya apa? Kita lihat makosidnya. Nyongkolan itu informatif kan, ikhbar, pemberitahuan bahwa dia sudah menikah, iklan. Mengiklankan pernikahan itu dianjurkan supaya nggak terjadi fitnah. Nah, jadi tapi sekarang apa nyongkolan yang tadinya itu diatur oleh adat Sasak Paku Balu kita yang soleh-soleh dulu itu supaya terjadi hubungan antar besan itu semakin erat. Jadi balas lampak onas nain, jadi membalas kunjungan artinya itu antar atau mempersatukan dua keluarga, dua kampung menjadi. Nah, itu bagus sekali dan itu tidak zaman dulu dipisah misalnya laki sama laki-laki yang perlu tidak ada ikhtilat. Nah, tapi sekarang kita lihat ini pembacaan kritis terhadap adat atau apapun fenomena sosial. Anda harus punya standar norma syariah. Ketika misalnya sekarang kita lihat, kita harus menimbang-nimbang maslahatnya lebih besar atau madaratnya. Misalnya adat sekarang, adat nyongkolan. Nyongkolan itu pakai cimol, pakai pokoknya dangdutan misalnya. Di dalamnya tercampur laki-laki perempuan, ikhtilat, joget-jogetan, ada bahkan mabuk-mabukan. Berarti ini adat al-fasidah kita bisa katakan. Walaupun tujuannya untuk tadi menyambung, tapi caranya nggak benar. Ada kaidahnya, lil wasaili hukmul maqasid. Hukum wasilah sarana itu tergantung kepada hukum tujuannya. Ya, sekarang wasilahnya begitu. Nah, makanya harus dilihat. Terus melanggar, mengganggu lalu lintas misalnya, ya itu dan perhatikan orang mau kemana-mana stuck, ada orang mau melahirkan nggak bisa jalan ke puskesmas, ada mau ke bandara kacau. Nah, berarti lalu menjaga mengganggu ketertiban umum. Kemudian waktu-waktu sholat kadang-kadang dilanggar, ya boro-boro mengingat sholat waktu. Nah, ini Lelah. artinya harus disesuaikan. Enggak semua adat itu kemudian kalau mau menjadi adat mahkamah harus dimodifikasi. Oke, misalnya tadi iringan itu harus terpisah, laki-laki nggak boleh nyampur perempuan, nggak boleh ada joget-jogetan. Kalau zaman dulu itu pakai rudat, ya rudat ada unsur-unsur islaminya, ada gambus macam-macam, itu yang nilai-nilai islami, nggak joget-jogetan. Kemudian diatur rapi, kemudian tidak mengganggu supaya lalu lintas, tidak mengganggu waktu sholat, juga dicari waktunya supaya misalnya tidak melanggar waktu sholat dan tidak menimbulkan keributan. Sekarang kan orang pada saling olok-olok, tadi berantem, urus lah. Nah, jadi kalau mau tetap adat itu menjadi muhakamah harus diberi nilai-nilai norma syariah itu. Makanya bagaimana Wali Songo dulu, coba lihat wayang itu diberikan ke kalimat syahadat, itu kalimat syahadat. Gapura itu diberi ke gapura itu artinya dari kata gofaro, artinya dibuat nama gapura. Tahu gapura kan? Apa kayak pintu gerbang gitu. Nah, dibuat ini gapura. Kalau orang mau masuk sini dia akan diampuni asal mo limo katanya. Mo limo itu singkatan bahasa Jawanya. Tidak boleh mo
ngombe, mau minuman, mau judi, mau maling, mau wadon, tidak mau berzina, tidak mau berjudi, tidak mau minum minuman, tidak mau mencuri. Nah, itu kalau sudah masuk itu, mengikuti itu berarti dia diampuni. Itu bagaimana adat yang tadinya kuat itu dimodifikasi oleh Wali Songo, kemudian menjadi diikuti. Nah, orang-orang Jawa zaman dulu itu banyak modifikasi seperti itu. Nah, orang Lombok juga ada beberapa modifikasi yang dilakukan. Nah, artinya adat ini bisa dikembangkan menjadi referensi hukum. Karena adat itu sama dengan urf. Urf itu artinya sesuatu yang baik. Adat itu artinya sesuatu yang terulang, selalu dilakukan secara berulang dan menjadi sebuah tradisi. Nggak mungkin orang itu melakukan sebuah tradisi secara berulang-ulang kalau tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, karena dinamika berkembang, ada unsur anasir-anasir yang tidak baik, yang madarat itu harus ditangkih, dibersihkan dulu, dimasukkan nilai baik, baru menjadi adat yang muhakam. Ya, oke? Kira-kira itu nanti saya harapkan Anda lebih banyak membaca ya. Membaca dulu supaya memahami. Karena UTS-nya minggu depan itu ujian lisan. Kisi-kisinya dari bab 1 mulai pertama pengertian, etimologi, terminologi, qawaid fikih. Dasarnya ayat Al-Qur'an harus hafal itu. Kemudian apa objek kajian qawaid fikih dan qawaid usuliyah. Apa pengertian qawaid usuliyah? Qawaid fikih, mana contoh-contoh qawaidnya. Yang ketiga, bagaimana sejarah perkembangan dan kodifikasi qawaid. Siapa yang pertama melakukan penulisan qawaid fikih? Itu di buku semua ada. Minimal harus tahu. Dan siapa siapa ulama-ulama mazhab fikih itu yang menulis qawaid fikih. Kemudian qawaid yang 5 yang dasar ini, ya. Al-masaqatu tajlibu taisir, ad-darar wizal, al-adam muhakkamah. Harus di luar kepala ya, Pak. Oke, siap? Insyaallah. Ada pertanyaan? Cukup? Ada kelas juga, Pak. Oh ya, oke deh. Mari kita berdoa, kita tutup. Mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamam malaikatil muqarrabin birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna al-Qur'an wal hadith wa alimna al-fiqh wa usulih wa alimna at-ta'wil wa tafsir ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyawina hadha ila yaumil akhirah. Syukran adamna bil khair wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillah.